kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk membahas materi tentang periodisasi pada zaman abad Renaissance. Sejarah perkembangan musik dalam periode Renaissance. Musik Renaissance adalah periode penting dalam sejarah musik klasik, dimulai sekitar tahun 1450 hingga 1600. Periode ini menandai transisi dari musik abad pertengahan menuju era barok. Di awal zaman Renaissance, seni musik masih didominasi oleh musik keagamaan. Sebagian besar karya musik yang beredar adalah musik polifoni yang tersusun atas banyak suara. Seiring berkembangnya waktu dan memudarnya dominasi gereja, musik sekuler mulai populer di kalangan masyarakat. Hal itu berakibat pada kemunduran teknik musik polifoni atau vokal saja, dan memunculkan jenis musik harmoni atau instrumental. Sehingga akhir perkembangan musik semakin pesat, jenis musik baru bermunculan yang menggabungkan antara musik polifoni atau vokal saja dan musik instrumen. Kehidupan bermusik pada periode Renaissance. Kehidupan bermusik pada periode Renaissance di Eropa mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan munculnya musik untuk hiburan atau kemunduran musik keagamaan. Terdapat dua bentuk musik utama: musik sakral berkaitan dengan gereja dan musik duniawi untuk hiburan atau kesenangan pribadi. Musik sering dipentaskan di istana, rumah-rumah bangsawan, dan dalam perayaan publik. Berikut adalah beberapa ciri utama kehidupan bermusik pada periode tersebut. Yang pertama, perkembangan musik polifoni. Salah satu ciri utama musik Renaissance adalah penggunaan polifoni, yaitu teknik di mana beberapa suara atau melodi dimainkan atau dinyanyikan secara bersamaan. Yang kedua, musik duniawi. Selain musik gereja, musik duniawi atau sekuler juga berkembang pesat pada periode ini. Komposer menciptakan lagu-lagu untuk penghiburan sosial, tarian, dan perayaan. Yang ketiga, penyebaran musik. Musik pada periode Renaissance mulai lebih mudah disebarkan berkat penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan karakteristik musik dan unsur pada periode Renaissance. Yang pertama, karakteristik musik periode Renaissance. Musik zaman Renaissance memiliki beberapa karakteristik, di antaranya perkembangan musik instrumental. Musik instrumental berkembang pesat baik solo maupun ensemble. Penggunaan alat musik yang beragam. Penggunaan alat musik yang lebih beragam menghasilkan jenis musik cornet, chord, harpsichord, clavichord, dan lain-lain. Perubahan tempo dan birama. Sering terjadi pergantian tanda tempo dan birama yang berlebihan. Melodi lagunya masih pendek, banyak menggunakan langkah-langkah pendek sama dengan yang digunakan pada musik Gregorian. Tekstur karya musik barat pada zaman Renaissance berbentuk polifonik dengan susunan 4 suara atau lebih. Perkembangan musik sekuler. Musik gereja seperti Gregorian mulai ditinggalkan dan muncul musik percintaan dan keperwiraan. Perkembangan musik notasi. Penemuan mesin cetak pada tahun 1439 membantu standaritas notasi musik di seluruh Eropa.
Yang kedua, unsur musik periode Renaissance. Beberapa unsur musik zaman Renaissance adalah alat musik. Alat musik yang digunakan pada zaman Renaissance antara lain organ, piano, mandolin, lute, harpsichord, spinet, biola, recorder, krumhorn, sound, dulcian, corneto, serpen, trompet, dan trombon. Bentuk lagu pada zaman Renaissance antara lain motet, misa, dan fantasia. Ciri-ciri musik zaman Renaissance memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, musik romantis, nyanyian kepirawaraan dan musik akapela berkembang. Kedua, musik gereja mengalami kemunduran. Musik pada zaman Renaissance memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Musik romantis, nyanyian kepirawiraan dan musik akapela berkembang. Musik gereja mengalami kemunduran, banyak perubahan tempo dan dinamika yang tajam, melodi lagunya masih pendek, musik instrumental berkembang besar, dan yang terakhir, musik dibebaskan dari ikatan kata-kata. Ciri-ciri musik periode Renaissance. Polifonik dan harmoni berkata. Berbeda dengan musik sebelumnya yang lebih fokus pada monofonik, musik Renaissance mengembangkan teknik polifonik dengan 2 atau lebih suara atau melodi yang bergerak secara bersamaan. Teknik suara. Penggunaan teknik seperti imitation atau imitasi, di mana satu suara meniru suara lain serta centus virus yang menjadi dasar komposisi. Dinamika lembut. Tidak ada kontraksi dinamis yang tajam, musik cenderung lebih halus dan lembut. Melodi yang teratur, tidak ada melodi yang terputus-putus atau tajam, semuanya mengalir dengan lancar. Baik, shalom untuk kita semua. Saya akan membaca materi tentang ciri-ciri musik dan bentuk musik. Ciri-ciri musik polifonik dan harmoni tertata berbagi dengan musik sebelumnya yang lebih fokus pada monofoni. Musik Renaissance mengembangkan teknik polifoni dengan 2 atau lebih suatu atau melodi yang bergerak secara bersama. Teknik suara. Penggunaan teknik seperti imisional, di mana satu suara meniru suara lain, serta contus firmus yang menjadi dasar komposisi. Dinamika lembut, tidak ada dan kontrak dinamis yang tajam, musik cenderung lebih halus dan lembut. Melodi yang teratur, tidak ada melodi yang terputus-putus atau tajam, semuanya mengalir dengan lancar. Bentuk musik. Bentuk-bentuk musik pada periode Renaissance antara lain misa dan motet, musik vokal polifoni yang populer, madrigal, musik sekular yang diiringi lirik puisi, musik romantis, musik yang berkembang pada periode Renaissance. Nyanyian keperwiraan, musik yang berkembang pada periode Renaissance. Musik apela, musik yang berkembang pada periode Renaissance. Musik instrumentalia, musik yang berkembang pesat pada
periode Renaissance. Baik, saya akan menjelaskan instrumen musik dan vokal musik periode Renaissance. Instrumen musik abad Renaissance sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17 sangat beragam dan mencerminkan perkembangan dalam seni musik pada masa tersebut. Berikut adalah beberapa instrumen yang populer pada masa Renaissance. 1. Lira dan baricho, sebuah instrumen gesek yang dimainkan dengan cara diposisikan di lengan mirip dengan viola. Ini sering digunakan dalam musik vokal dan instrumental. Yang kedua, viola, instrumen petik yang mirip dengan gitar. Sangat populer di Spanyol pada masa Renaissance. Viola sering dimainkan dalam pengaturan solo atau bersama dengan ensemble kecil. Yang ketiga, rebab, instrumen gesek yang dimainkan dengan busur, banyak digunakan dalam musik Timur Tengah dan juga ditemukan di Eropa selama populer ini. Vokal musik periode Renaissance. Yang pertama, polifoni atau suara banyak adalah ciri khas musik vokal Renaissance. Di era ini komposer mulai mengembangkan lebih banyak suara dalam satu komposisi yang memungkinkan untuk lebih banyak harmoni. Di sini saya akan menjelaskan bentuk penggunaan musik dan komposer atau komponi pada periode Renaissance. Yang pertama, bentuk penggunaan musik periode Renaissance. Musik pada zaman Renaissance digunakan dalam berbagai bentuk, di antaranya yang pertama, musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. Yang kedua, ensemble berdasarkan melodi yang sudah ada. Yang ketiga, variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tarian. Yang keempat, Ricercar, Fantasia, dan Canzona yang merupakan komposisi berdasarkan tema dan variasi. Toccata dan Prelude yang merupakan karya bentuk bebas yang memakai banyak figurasi. Yang terakhir, musik tarian yang merupakan musik untuk iringan tari. Oke, pada zaman Renaissance, sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, musik mengalami perkembangan besar, termasuk dalam bentuk musik instrumental. Ricercar, Fantasia, dan Canzona adalah 3 bentuk musik instrumental yang berkembang pada masa itu. Yang pertama, Ricercar. Ricercar berdasar dari kata Italia yang itu ricercare yang berarti mencari atau meneliti. Merupakan bentuk musik instrumental polifonik atau berlapis suara yang sering dianggap sebagai pendahulu fugu pada era barok. Ricercar biasanya memiliki struktur yang kompleks dengan imitasi atau peniruan tema antara suara-suara. Yang kedua, Fantasia. Fantasia berasal dari kata Yunani atau fantasia yang berarti hayalan atau imajinasi. Merupakan bentuk musik yang lebih bebas dibandingkan Ricercar dengan struktur yang tidak terlalu terikat pada aturan ketat polifoni. Fantasia memberikan ruang bagi komposer untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka. Umumnya dimainkan dengan alat musik seperti lute, harpsichord, dan organ. John Donlan dan William Byrd adalah komposer yang terkenal dengan karya fantasia mereka. Yang ketiga, Canzona. Canzona berasal dari lagu vokal Prancis yang disebut canson,
tetapi dalam bentuk instrumental. Canzona merupakan musik polifonik dengan karakter ritmis yang hidup dan energik. Bentuk ini seringkali ditulis dengan struktur imitasi dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sonata di era barok. Yang kedua, komposer atau komponi yang terkenal pada periode Renaissance. Terdapat beberapa komposer terkenal yang memainkan peran penting dalam perkembangan musik klasik. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Josquin de Prez pada tahun 1450 hingga 1521. Salah satu komposer paling terkenal pada periode Renaissance, Josquin dikenal dengan komposisi vokal polifoniknya yang indah. Karyanya sangat berpengaruh dalam perkembangan musik sakral dan musik dunia pada masa itu. Yang kedua, Palestrina pada tahun 1525 hingga 1594. Giovanni Pierluigi da Palestrina adalah salah satu komposer Italia paling terkenal, khususnya dalam musik gereja. Musiknya sangat dihargai karena kesempurnaannya dalam teknik polifoni dan kontribusinya terhadap reformasi musik gereja. Reformasi musik gereja Katolik. Yang ketiga, Thomas Tallis pada tahun 1505 hingga 1585. Seorang komposer Inggris yang dikenal dengan karya-karya vokalnya baik untuk musik gereja maupun untuk sekuler. Tallis juga merupakan mentor bagi William Byrd, komposer terkenal lainnya. Yang keempat, Orlando di Lasso pada tahun 1532 hingga 1594. Seorang komposer Flemish yang sangat produktif, terkenal dengan karya-karyanya yang menggabungkan berbagai gaya musik dari seluruh Eropa. Yang kelima, William Byrd pada tahun 1540 hingga 1625. Komposer Inggris yang merupakan salah satu tokoh utama dalam perkembangan musik Elizabethan. Byrd terkenal dengan karyanya dalam musik gereja dan sekuler serta kontribusinya terhadap pengembangan musik madrigal. Sekian dan terima kasih.